Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri The Spirit of Christmas yang membahas penyembahan sebagai semangat Natal yang sejati akan berjudul Christmas, Christ is the reason. Di dalam Natal, Kristus adalah alasan kita merayakannya. Karena kita bukan hanya merayakan kelahirannya, kehadirannya sebagai manusia di bumi ini, tetapi juga datangnya seorang mediator, pengantara yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam penyembahan yang benar, kita bukan hanya berbicara tentang sikap, seperti keputusan untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur, serta dalam kerendahan hati, tetapi kita juga harus memiliki objek dan alasan penyembahan yang benar. Siapa yang kita sembah? Mengapa kita menyembah? Maria di dalam pujiannya memfokuskan objek penyembahannya hanyalah Allah semata. Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini. Ayat 46 dari Lukas 1. Maria memuliakan Tuhan. Ayat 47. Hatinya bergembira karena juru selamat. Ayat 48, ia menyembah Allahnya. Dan kemudian ayat 49 dan 50, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya, rahmat Allah, turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Kunci utama memahami penyembahan sejati adalah memahami Allah sebagai juru selamat. Bila Allah tidak menyelamatkan kita dari kuasa dan ikatan dosa, apakah yang akan kita sembah? Alkitab mengatakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyembah ciptaan dan bukan penciptanya. Termasuk manusia sendiri sebagai ciptaan Allah. Mereka sembah dan mereka jadikan sebagai Allah dan bukan Tuhan juru selamat kita. Kita menyembah Allah karena Allah telah menyediakan keselamatan dan pengampunan dosa kepada kita. Inilah alasan satu-satunya kenapa kita menyembah Dia. Tidak ada yang lain. Yesus adalah alasan kita menyembah Allah. Matius 1:21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus di dalam bahasa Ibraninya juga Aramik adalah Yeshua. Allah adalah keselamatan atau Allah penyelamat. Yesus menyelamatkan semua manusia dari dosa. Tidak ada penyembahan yang memuliakan Allah di dalam momen Natal ini. Bila Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa tidak menjadi fokus dan alasan kita menyembah Allah di dalam Natal ini. Kristus adalah fokus dan pusat serta alasan kita menyembah Allah. Mari kita lihat dalam ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Inilah alasan penyembahan sejati. Karena Allah yang kudus telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada manusia, pribadi lepas pribadi. Perbuatan-perbuatan besar itu apa? Bukan saja sesuatu yang spektakuler, tetapi yang paling besar perbuatan Allah kepada manusia adalah memberikan jalan keluar terhadap dosa mereka dengan memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit dan menyediakan pengampunan kepada orang yang mau percaya kepadanya. Itu perbuatan terbesar Allah kepada kita. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Mulai dari inkarnasi Kristus dalam Natal sampai dia naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya memerintah di bumi ini sampai kerajaan 1000 tahun dan kekekalan. Kita menyembah Kristus karena Ia telah memberikan keselamatan kepada kita dan seluruh manusia yang mau percaya kepadanya. Ayat 50 dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat diberikan
bukan karena kita manusia ini layak menerimanya. Rahmat itu murni adalah pekerjaan Allah dan hak kemurahan Tuhan kepada manusia. Dia menyediakan kepada manusia dan kepada orang yang mau percaya dan yang berkenan kepada Allah. Diberikan turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Sekali lagi menegaskan bahwa rahmat keselamatan hanya tersedia kepada orang-orang yang mau percaya, yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Kristus dan karyanya di kayu salib. Jadi bila manusia itu tidak mau percaya kepada Kristus, maka dia sudah menolak rahmat Allah itu. Dan Kristus akhirnya bukan menjadi juru selamatnya. Lalu kemudian akhir dari pujian Maria dari ayat 51 sampai 55 dikatakan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria menyembah karena ia mengingat dan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan atau lakukan kepada Israel. Dan apa yang Allah sedang kerjakan dan akan kerjakan kepada bangsa Israel dan kepada semua orang yang percaya kepada Allah. Maria mulai dengan mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Dengan memfokuskan pada kontras keadaan yang menimpa umat Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan atau tindakan Tuhan kepada keadaan tersebut dan umatnya. Mari kita lihat kontras ini. Pertama, ia mencerai-beraikan orang yang congkak. Berarti kontrasnya apa? Mengumpulkan orang yang rendah hati. Terjadilah pemulihan, terjadilah Tuhan mengembalikan mereka kepada tanah kelahiran mereka dan kepada tempat di mana mereka bisa menyembah Tuhan. Lalu kemudian dikatakan ia menurunkan orang berkuasa dari tahtanya. Kontrasnya apa? Meninggikan orang yang rendah dan yang posisi mereka secara status sosial rendah. Ia melimpahkan hal yang baik kepada orang lapar. Kontrasnya apa? Ia menyuruh orang kaya pulang dengan tangan hampa. Apa yang dimaksudkan di dalam pujian ini? Artinya, Kristus datang menjungkir balikkan tatanan sosial pada masa itu. Karena di dalam pemerintahan abad pertama di dunia pada waktu itu, di mana dikuasai oleh kekaisaran Roma, hanya orang yang berkuasa, orang kaya, dan yang memiliki koneksi atau kuasa politik dan ekonomi yang dihormati di dalam masyarakat. Sementara orang miskin, wanita, anak-anak, dan orang-orang yang tidak memiliki kuasa politik akan terpinggirkan. Kristus datang untuk memulihkan keadaan mereka. Mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak dianggap sama sekali. Mereka yang diperbudak mendapatkan kesempatan untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami kehormatan dan pemulihan hubungan serta identitas pribadi. Dan bukan hanya dijanjikan kepada mereka pada masa itu, tetapi juga Allah tetap melakukannya, memulihkan keadaan orang-orang yang terpinggirkan, yang ditelantarkan, yang tertindas, yang dibuli sampai sekarang. Dan bahkan dikatakan keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Artinya mereka yang mau menerima janji Allah. Janji Abraham itu adalah perjanjian berdasarkan iman kepada perkataan dan keselamatan Allah, yaitu Kristus Yesus. Jadi siapapun yang percaya kepada Kristus Yesus, yang percaya kepada janji perjanjian Abraham ini akan menerima karya Kristus dan akan ditolong oleh Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan ini bukan hanya berlaku kemarin,
sekarang tetapi juga sampai selama-lamanya. Ada hari depan yang penuh pengharapan. Sekalipun di depan mungkin kelihatannya belum terlalu menjanjikan atau cerah, tetapi karena Allah menyertai kita, Immanuel, Dia setia kemarin, sekarang, dan yang akan datang, maka kita bisa masuk di dalam keadaan-keadaan di masa depan tanpa perlu menjadi takut, sebab Tuhan menyertai kita. Kristus, Juru Selamat dunia, adalah alasan kita merayakan Natal dengan semangat yang sebenarnya, yaitu apa? Penyembahan. Bapa di sorga, aku bersyukur Kristus Yesus, Juru Selamatku, penebusku dari dosa dan maut. Engkau telah setia di masa lalu dan tetap setia hari ini dan esok hingga sampai kepada kekekalan. Aku menyembah-Mu Tuhan di hari Natal ini, dan sepanjang umur hidupku memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami segenap tim pelayanan Lectio Divina mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Kristus akan senantiasa dimuliakan dan diberitakan lewat hidup kita kepada dunia. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat sekalian dan juga doa serta dukungan terhadap pelayanan ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus dimuliakan melalui channel ini dan banyak orang yang akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan seluruh pekerjaan yang diperbuat oleh tangan sahabat sekalian menjadi berhasil dan memuliakan Tuhan. Sampai bertemu di tahun 2022. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.